Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Adita Fitriani Putri, panggil aja Adita. Di sini saya akan berbagi pengalaman dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah saya dapat gitu ya tentang make up pagelaran atau divisi make up pagelaran. Yang pasti dengar kata make up, teman-teman semua udah pada tahu ya fungsi dari divisi ini untuk apa gitu ya. Itu untuk memvisualisasikan peran-peran atau tokoh-tokoh agar sesuai dengan semestinya gitu. Karena kan tokoh-tokohnya ini yang pasti fiktif ya gitu. Jadi kita nih, aku nih misalnya main pagelaran bisa jadi orang tua gitu. Nah, gimana caranya aku di makeover jadi orang tua gitu. Gimana orang yang baik disulap di makeover jadi orang yang antagonis, misal kayak gitu ya. Terus bisa juga karakter pemeran perempuan tapi dia jadi laki-laki gitu, yang jadi laki-laki gitu kan, itu mungkin saja terjadi gitu di pagelaran. Dan itu adalah tugasnya divisi make up untuk membuat si tokoh itu sesuai dengan karakter yang diinginkan sutradara gitu. Nah, sebenarnya make up pagelaran ini pada umumnya gitu ya, notabene sama kayak make up pada biasanya gitu. Yang membedakan adalah make up pagelaran itu tuh cukup bisa dibilang dempul atau tebel atau menor katakanlah gitu ya. Dan teman-teman jangan kaget, nih aku tunjukin kayak gini. Kayak gini contohnya. Mungkin teman-teman ada yang nyangka kayak tebel banget atau aduh menor banget. Tapi percayalah teman-teman, ketika di pagelaran, di panggung pagelaran itu tuh make upnya jadi cantik dan juga jadi biasa aja gitu. Cuman memang kalau misalnya kita lihat di lingkungan di luar gitu ya, di luar dari tempat pagelaran itu pasti iya sih bakal menor gitu. Karena gini teman-teman, pagelaran itu kan biasanya ditampilkan di ruangan yang gelap dan hanya mengandalkan lighting gitu. Itu kenapa kita sebagai divisi make up harus cukup tebel gitu ya makein make up ke para pemeran. Karena kalau misalnya teman-teman nanti pakein make upnya cuman tipis-tipis aja, natural aja, make up no make up gitu, itu tuh sama aja bohong gitu. Itu nggak akan kelihatan di panggung pagelaran. Teman-teman nanti bisa coba deh ya sendiri gitu. Jadi memang sama seperti biasanya, cuman lebih tebal dan lebih tegas. Kalau misalnya ditanya tentang apa aja sih alat-alat yang dipakai dalam makeup pagelaran, karena aku tadi udah bilang bahwa makeup pagelaran tuh sebenarnya sama aja kayak makeup biasanya. Jadi makeup yang tools makeup yang dipakai pun ya sama-sama aja, kayak foundation, contour, eyeshadow, alis, terus blush on, lip cream, lipstick atau apapun itu yang dibutuhkan gitu. Dan terkadang juga untuk beberapa peran teman-teman butuh body painting, misal untuk buat bikin rambut jadi putih untuk karakter yang tua gitu, atau misalnya untuk hitam buat codet-codet, buat yang metal-metal misal, buat dukun dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun kayak gitu, untuk foundation sendiri Dapur Seni Biru dari dulu selalu mempercayakan foundation itu kepada krayolan gitu. Jadi kita nggak pakai foundation yang biasa aja, kita pakai krayolan gitu. Meskipun harganya memang cukup mahal sih gitu yang gini. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa cukup pakai yang ada yang segede-gede gini juga boleh gitu. Itu harganya 50.000. Kalau yang gede tadi harganya sekitar 350.000 gitu ya. Tapi itu tuh bener-bener 1 sampai 3 lapis krayolan aja udah cukup gitu. Bayangin kalau misalnya teman-teman pakai foundation, itu tuh bisa sampai berlapis-lapis, mungkin ya bisa sampai 5 lapis gitu atau berapa lapis, kan sayang banget gitu. Mendingan pakai krayolan sekalian gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lainnya itu terserah teman-teman sih, asal pigmented dan juga bisa keluar gitu nanti warnanya di panggung. Selanjutnya dilanjutkan oleh Terinzani. Baik, terima kasih Teh Adita. Hai teman-teman, nama saya Rinzani. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai divisi makeup yang sebelumnya telah Teh Adita sampaikan.
Jadi, divisi makeup itu masuk ke dalam tim pementas, bukan tim produksi. Walaupun kami bekerja di belakang layar, namun hasil pekerjaan kami itu saat itu juga diperlihatkan. Makanya kami masuk ke dalam salah satu tim pementas. Yang selanjutnya, bagaimana sih tahapan-tahapan untuk menjadi anggota dari divisi makeup? Yang pertama itu, biasanya pimpinan produksi atau pimpro menentukan di antara kalian nih yang sesuai dan pas untuk menjadi koordinator dari divisi makeup. Nah, jika sudah ada koor tersebut, lalu mencari anggota yang ingin menjadi divisi makeup, atau kalian bisa langsung menghubungi secara personal si koor tersebut. Nah, biasanya jumlah anggota dari divisi makeup itu disesuaikan dengan jumlah aktor itu sendiri, seperti itu. Lalu pasti ada nih di antara kalian yang bertanya-tanya dalam hati, apakah jika ingin masuk ke dalam divisi makeup harus jago makeup terlebih dahulu? Jawabannya tentu saja tidak, karena yang dibutuhkan itu adalah bukan seseorang yang jago makeup, tapi seseorang yang memiliki loyalitas tinggi, yang mau berusaha, yang mau terus-menerus latihan makeup. Jika kalian punya hal tersebut, maka insya Allah ketika praktek, hasil makeup pun sesuai dan tidak mengecewakan. Nah, jika divisi makeup sudah terbentuk, pemimpinnya ada atau koornya ada, lalu anggotanya ada, yang dilakukan adalah menelaah naskah dan berdiskusi dengan sutradara untuk menentukan lebih baik peran A ini makeupnya seperti apa, peran B ini lebih baik makeupnya seperti apa, seperti itu dan lain-lain. Dan lebih baik juga sebenarnya anggota makeup itu harus selalu menonton saat aktor-aktor latihan, jadi bisa langsung mengetahui dan menimbang, oh bener si aktor ini itu pantasnya make upnya seperti ini karena saat latihan wataknya seperti ini. Setelah itu koor menentukan dan membagi tim make up, siapa yang akan memake over si A, siapa yang akan memake over si B, dan seterusnya. Kami menyarankan satu orang anggota make up itu untuk bertanggung jawab atau pegang 2-3 orang aktor. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan berapa kali aktor itu berganti peran. Misalkan contoh Teh Adita memake up hanya 2 orang aktor saja, tetapi tingkat kerumitannya itu sangat rumit seperti itu. Lalu saya juga hanya memake up 2 orang saja karena 2 aktor ini berganti peran lebih dari 1 peran seperti itu. Tapi anggota yang lain, misalkan Teh Ana, memake up 3 orang karena 3 orang ini dilihat dari tingkat kerumitannya tidak terlalu rumit dan juga aktor-aktornya tidak berganti peran. Pokoknya pembagiannya itu harus seadil mungkin. Yang selanjutnya adalah proses yang sangat-sangat penting, yaitu melakukan latihan. Untuk waktu latihan sendiri disepakati oleh anggota. Misalkan sejak dibentuk tim make up atau divisi make up akan melakukan latihan 1 minggu sekali setiap hari Senin, yang insya Allah akan dibimbing secara langsung oleh saya dan Teh Adita. Biasanya saat latihan, tim make up itu saling memake up antar anggota seperti itu. Pada saat latihan, kita harus terbiasa dan dibiasakan untuk gerak cepat, karena memang itu yang dibutuhkan oleh seorang tim make up. Pokoknya proses latihan adalah proses yang benar-benar penting dalam divisi makeup, karena dapat menentukan bagaimana nanti hari H makeup itu terlihat. Jika latihannya serius, rajin, dan bagus, maka insya Allah nanti saat hari H makeupnya pun bagus, dan sebaliknya. Selain latihan, tim makeup juga harus membuat RAB, makeup apa saja yang dibutuhkan saat pagelaran, harganya berapa, dan lain-lain, sehingga saat latihan langsung ke aktornya, saat gladi kotor, saat gladi bersih, dan saat hari H, makeupnya itu sudah ada seperti itu. Nah, untuk hari H sendiri, waktu mulainya disesuaikan dengan jam berapa pagelaran itu sendiri dimulai. Misalkan pagelaran akan dimulai jam 8 pagi, maka dari mulai jam 4, tim makeup dan para aktor itu harus sudah mulai proses makeup, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya makeupnya tenang, tidak terburu-buru, dan juga tidak telat. Hanya itu secara singkat ya tahapan-tahapan untuk masuk menjadi divisi makeup yang dapat saya sampaikan.
Semoga penjelasan dari saya dan Teh Adita itu bermanfaat dan sedikitnya membuat kalian menjadi tahu gambaran tentang divisi make up. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut dan jika ada kata-kata dari Teh Adita atau dari saya yang kurang kalian mengerti atau pahami, kalian bisa langsung menanyakannya ke Teh Adita atau kepada saya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semangat terus kuliah daringnya. Semoga semua ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertemu secepatnya secara langsung di kampus kita tercinta UPI Kampus Cibiru. Amin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Atau udah ada yang mulai bosen nih gara-gara di karantina terus di rumah? Semoga coronanya cepat berlalu ya, karena aku dan kalian juga merasakan banyak tugas. Kita juga tahu ya, semua banyak tugas. Oke, jadi di sini kalau ada yang belum kenal, kenalin, nama aku Anissa Nur Ambari dari bidang tarik angkatan 8. Aku di sini mau menjelaskan tentang divisi kostum. Sebenarnya nggak lebih menjelaskan sih, tapi lebih ke sharing aja pengalaman aku. Buat penhir kemarin, aku megang divisi kostum dan makeup. Nah, pertama-tama, kesalahan dari tahun kemarin itu adalah divisi kostum dan divisi makeup itu tidak dipisah. Jadi, satu orang itu megang banyak banget makeup dan kostum anak-anak yang pentas, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya aku tahu beberapa dari kalian ada yang mungkin lebih memahami tentang kostum, tapi aku di sini diamanahi buat menjelaskan tentang kostum, jadi kita coba aja ya. Oke, pertama, divisi kostum itu harus sering-sering baca naskah. Kenapa harus sering baca naskah? Karena divisi kostum ini harus memahami betul karakter seorang tokoh atau karakter para pemainnya. Kenapa? Karena kalau kita memahami tokoh, kita tuh bakal tahu apa sih yang harusnya dipakai oleh tokoh tersebut, seperti itu. Terus divisi kostum juga dia harus selalu ada saat latihan ya. Kenapa harus selalu ada? Karena membaca situasi. Kayak misalnya tokoh nih ada yang adegannya itu perang. Nah, otomatis kita tuh nggak bisa ngasih kostum yang kostum yang menghalangi gerakan adegan tersebut kan. Berarti kita tuh harus cari kostum yang buat dia leluasa untuk bergerak, seperti itu misalnya. Terus selanjutnya itu anak kostum juga biasanya dibagi-bagi PJ-nya. Buat apa? Buat cari referensi tokoh yang ditanggung jawabin. Jadi misalnya nih saya ditanggung jawabin tokoh kakek-kakek misalnya. Nah, aku tuh bertugas buat nyari nih referensi kakek-kakek tuh kayak gimana, misalnya pakaiannya tuh kayak gimana, bajunya kah, celananya kah, atau sampai sendalnya kah, seperti itu. Oke, selanjutnya itu kostum. Nah, kostum tuh biasanya tuh disewa atau juga bisa berdasarkan kreativitas atau misalnya dibuat gitu ya, bisa juga. Nah, tapi untuk tahun kemarin kostum tuh banyaknya nyewa, sama ada yang dari pementasnya sendiri ya. Jadi kayak misalnya butuh manset item, nah dari pementasnya, seperti itu. Meminimalisir budget yang keluar, seperti itu ya. Kalau misalnya ada misalnya yang punya nih anak dapus, ada nggak yang punya misalnya kostum ini. Oh ada, coba apa aja yang punya, nanti boleh nggak dipinjam, kayak gitu, karena untuk meminimalisir budget yang keluar, seperti itu. Terus ada juga yang buat sendiri, kayak misalnya tahun kemarin itu ada kebutuhan, jadi butuh daun. Sebenarnya kita tuh udah beli daun, cuman
Gini nih, kalau misalnya kalian suka main ke Sekredapus, di situ tuh ada daun buatan gitu. Nah, itu tadinya mau dipakai untuk pagelaran, tetapi kendalanya ternyata daun itu H-1 sampai hari H-nya itu eh, gak datang gitu daunnya. Nah, jadi kita tuh cari cara gimana caranya, pokoknya harus ada daunnya. Nah, akhirnya malam-malam tuh kita ngambil daun yang jatuh dari pohon. Di depan kampus tuh kan ada pohon gede, nah daunnya tuh gede-gede kan. Nah, kita tuh ambilin gitu, kita mungutin daun biar tetap ada daunnya gitu di pakaian paduan suara kalau nggak salah gitu. Selanjutnya divisi kostum juga bakal nyuruh para pementas atau tim tas untuk bawa hanger atau gantungan baju untuk ngegantung bajunya mereka. Nah, kok bawa hanger? Kan nggak mungkin ada gantungan baju sebanyak itu di kelas atau di kampus. Nah, jadi divisi kostum juga kayak suka buat jemuran gitu loh dari tali, atau waktu tahun kemarin tuh dari rapia kalau nggak salah, dari tali rafia itu tuh dibuat kayak semacam tali jemuran gitu, terus dicantolin gitu jadi buat naro kostum. Nah, agar mempermudah jadi dibagi-bagi tuh, misalnya ini buat pemeran utama, terus ini buat apa sih, paduan suara misalnya, terus ini buat yang penari latar. Nah, kayak gitu, itu dipisah-pisah biar mudah aja gitu ngambilnya. Terus kalau bisa dinamain, jadi biar tidak tertukar, misal ada yang sama seperti itu. Anak kostum juga berkewajiban, nggak wajib sih, cuman lebih baik itu buat masangin baju ke pemeran. Karena yang tahu detail baju itu kan anak kostum. Nah, pemeran itu kan dia cuma tahu bentukan jadinya. Nah, dia tuh kadang misalnya bajunya tuh ribet, dia tuh kadang kan nggak tahu tuh cara pakainya. Nah, makanya anak kostum ini wajib banget buat bantuin pemeran untuk memakaikan bajunya. Jangan misalnya kita sewa ini, nih pakai aja sendiri, jangan kayak gitu, karena mereka tuh kan ada yang mungkin nggak tahu cara pakainya tuh kayak gimana gitu, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja dari aku, dari divisi kostum. Insya Allah bermanfaat buat kalian ke depannya. Terus semoga COVID-19 cepat berlalu ya, biar kita bisa cepat bertemu. Terus semoga kita juga biar cepat kuliah lagi ya, capek ya banyak tugas. Sama. Oke, buat yang mau tanya-tanya tentang divisi kostum boleh ke aku, nanti kontaknya aku taruh di sini di atas. Thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.